Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini, Mamang bakal ngenalin sebuah manhwa baru yang berjudul Dewa Iblis di Keluarga Tang. Meski belum diketahui siapa autor yang penulisnya dan juga artis yang menggambarnya, manhwa ini sendiri bergenre action, murim dan tentunya reinkarnasi, yang menceritakan sosok bernama Yeon Won-hui. Meski terlahir dengan tubuh tanpa dantian dan juga kepribadiannya yang buruk, dia berhasil menjadi Lord Muda Kultus Heavenly Demon berkat menggunakan Dark Art. Won-hui adalah orang yang memiliki banyak julukan, seperti Great Sorcerer of the Dark Arts dan King of the Wandering Lost Soul. Akan tetapi, pandangan orang-orang terhadapnya cukup sederhana, seperti jika dia tersenyum, larilah sesegera mungkin, karena senyumannya adalah hukuman kematian. Dan juga, buatlah dia tertarik, maka dia akan memberimu perlindungan seumur hidup. Tapi itu pun kalau kau bisa. Meskipun begitu, dia menjalani kehidupan yang baik sampai tiba-tiba dia dikhianati dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh wakil lord dan juga tetua kultus. Tentu saja, Won-hui tak menyerah begitu saja, di mana dengan menggunakan teknik relik suci dari Heavenly Demon pertama, dia melakukan penghancuran diri, membawa para pengkhianat mati bersamanya. Lalu kemudian, ia membuka matanya di tempat yang tak pernah ia pikirkan, yang mana ia terbangun sebagai Tang Won-hui, seorang anak tidak sah dari keluarga cabang Nine Dragon, bagian dari klan Tang di Ichuan. Akankah Won-hui dapat menemukan masternya, lalu menyatukan para pengikutnya yang tersebar, dan membangun kembali Kultus Heavenly Demon? Jika di manhwa keluarga Tang satunya yang reinkarnasi adalah seorang ahli jenius pedang, kali ini yang bereinkarnasi keluarganya adalah seorang calon dewa iblis. Apakah Won-hui atau Universe dengan Yumyong? Ya, nggak tahu sih. Tapi yang pasti, Won-hui akan meramaikan dunia Universe Comics adik kita. So, sebelum diserobot orang lain, mari kita menontonkan wahwa ini. Hari itu, di istana Heavenly Demon, di wilayah kultus agung dari Heavenly Demon, nampak kaisar muda mereka, Yeon Won-hui, yang tengah berbincang dengan seorang tabib. Jadi, eliksir ini juga tidak berfungsi ya. Si tabib yang tak bisa berbuat banyak pun berkata, "Permohonan maaf yang setulus-tulusnya, kaisar muda." Won-hui yang memalingkan wajahnya membalas, "Tidak apa. Penyimbangan ki yang meledak-ledak bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ini semua salahku." Tentu saja, Won-hui mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana ia berpikir, ini salahku sebagai murid yang belum mata, karena aku terlahir dengan dantian bawah yang rusak. Aku tak pernah bisa mengkultivasi energi dalamku. Justru, aku sepenuhnya mengandalkan seni mistik untuk menaikkan martabatku sebagai seorang kaisar muda dari Kultus Heavenly Demon. Aku melakukan itu semua demi berbalas budi pada masterku. Dengan pikiran seperti itu, setelah berpesan pada tabib untuk melanjutkan kerja kerasnya, Won-hui yang kembali ke aulanya pun bergumam, eliksir milik klan Hebei Peng juga tidak berpengaruh. Pasti ada yang bisa berfungsi. Tapi apa? Di saat Won-hui memutarkan otaknya seperti itu, langkahnya harus terhenti di saat paman martialnya, Cheon Ha-jin, menyapanya. "Lama tak jumpa, kaisar muda. Bagaimana kabarmu selama kepergianku?" Won-hui pun tersenyum menatapnya berkata, "Sungguh lama tak bertemu, paman martial Cheon Ha-jin. Sepertinya tur ini memakan cukup banyak waktumu." Paman Cheon Ha-jin membalas, "Karena sang kaisar dan juga kaisar muda tak bisa memenuhi kewajibannya, aku harus bekerja lebih keras sebagai wakil kaisar. Tak peduli kalau seberapa kurangnya aku ini demi kemakmuran dari Kultus Heavenly Demon." Mendengar hal itu, Won-hui yang merasa curiga kepadanya pun melangkah melewatinya sembari menimpali. "Begitu ya, terima kasih atas kerja kerasmu, paman." Saat kemudian, setibanya Won-hui di aula kaisar muda, Yeon-hui yang menikmati araknya pun bergumam, "Cheon Ha-jin, si licik itu, aku yakin dia tidak hanya pergi tur saja. Sebelum dia melakukan hal yang aneh." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ia merasakan adanya kejanggalan pada tubuhnya.
Hingga bersamaan dengan para assassin yang bermunculan di langit-langit aulanya, Won Hui yang segera menyadari apa yang terjadi padanya pun memegang erat cangkirnya berkata, aku tak menyangka ini. Tak kusangka dia akan mengincarku selagi aku sedang berada di aula Kaisar Muda. Pantas saja, rasa arak ini begitu mematikan. Apa kalian juga mau meminumnya? Sayang sekali kalau hanya aku yang menikmatinya. Tepat setelah Won Hui mengatakan itu, para assassin yang merasa jika Won Hui telah terluka karena racunnya, setelah melihat darah yang keluar dari mulutnya, memutuskan untuk segera menyerangnya. Namun, meski Won Hui mengetahui pergerakan mereka, ia sama sekali bergeming dari duduknya, bahkan dengan tenangnya melanjutkan. Ya ampun, kamu telah memberikanku arak yang begitu berharga, tapi beraninya kau melawanku di dalam aulaku sendiri. Tentu saja, Won Hui mengatakannya bukan tanpa alasan, di mana ia mengelabui para assassinnya dengan teknik ilusinya. Ya, kalau kalian ingin menangkapku di kamar kasku sendiri, seharusnya kalian merencanakan semuanya dengan mata. Seketika itu juga, para assassin yang merasa kesal karena telah digocek oleh seseorang yang telah terluka parah berbalik menerjangnya bersamaan. Hingga Won Hui yang melihatnya pun segera mempersiapkan tekniknya yang lain untuk menyambut mereka. Baru saja aku peringatkan, kalian saja tidak cukup. Tepat setelah ia mengatakan itu, Won Hui yang menggunakan tekniknya, di mana ia mengeluarkan rantai besi berujung tajam seperti suka Karino, berhasil memantai habis para assassinnya dalam sekali gerakan. Sehingga ketika Won Hui menyadari kemunculan beberapa orang tepat di belakangnya, ia segera berbalik menantangnya. Apa hanya ini kemampuan kalian? Sebagai keponakan martialmu, aku sungguh kecewa akan pertunjukan kemampuan kalian ini, Paman Cheon Hajin dan para tetua kultus. Melihat yang seperti itu yang masih bisa bertahan menentangnya, Paman Cheon Hajin yang tak sungguh menduganya pun terdiam berpikir. Dan bahkan takaran kecil di Crimson Clone Peasant bisa meleburkan seekor sapi sampai ke tulang-tulangnya. Bagaimana bisa dia masih tersenyum setelah meminum itu? Dasar bajingan gila. Lalu saat Paman Cheon Hajin berpikir seperti itu, Won Hui mengejeknya dengan berkata, seandainya saja tubuhku lebih sehat, pasti sudah ada lubang yang sama di kepalamu itu, Paman. Sayang sekali, ya. Mendengar perkataannya, Paman Cheon Hajin yang berusaha mengendalikan situasinya agar racunnya bekerja lebih banyak, membalas, aku juga menyayangkan ketidakmampuanmu itu, keponakanku. Tepat setelah mengatakan itu, Paman Cheon Hajin yang memperhatikan sekitarnya pun berpikir, aku tidak bisa membiarkan anak yatim piatu itu, yang bahkan tak bisa mengusut seni bela diri menjadi kaisar selanjutnya. Untungnya, aku punya perintah dari atasan yang bisa aku tangani. Dengan pikiran seperti itu, setelah dirasa situasinya mendukung, Paman Cheon Hajin pun berdehem memberi kode pada para tetua di sana agar mereka mengapung Won Hui dari segala arah. Namun, alih-alih merasa berdaya informasi mereka, Won Hui malah tersenyum berkata, kalian ini sungguh penakut, wah tetua tercintaku. Setelah meracuninya, kalian mau mengajak anak kecil yang bahkan tak bisa menggunakan seni bela diri. Mendengar hal itu, Paman Cheon Hajin yang kesal pun menunjuknya membalas, ternyata kau masih bisa membual dengan kondisi seperti itu. Seandainya saja kau sebagai kaisar muda bersikap lebih berhati-hati dan berwibawa, semua ini tak akan terjadi. Namun belum sempat Paman Cheon Hajin bisa menyelesaikan kalimatnya, ia malah dikejutkan dengan selan Won Hui yang bertanya, siapakah dalang di balik semua ini? Apa? Dalang? Apa yang kau bicarakan? Narikmu turun dari tahta adalah keputusan dari diriku dan para tua yang lainnya. Won Hui yang merasa jika alasannya tak sesimpel itu pun kembali bertanya, tak kusangka kau berani melakukan ini. Apakah pelakunya ketua Blackbone Ghost? Ketua Clan Thunderblood kah? Ataukah ketua Demonic Sanctuary? Bukan ya? Begitu ya. Sebuah praksi dari luar dari kultus. Kau dan para tetua telah mengkhianati kultus demi melenyapkanku. Begitu ya? Apa kau juga bekerja sama dengan mereka untuk membuat sang kaisar seperti ini juga?
Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Paman Cheon Hajin murka, hingga ia langsung menerjangnya sembari berteriak, "Dasar bajingan rendahan! Beraninya kau memandang rendah diriku!" Melihat reaksinya yang seperti itu, yang mana berarti tebakannya itu benar. Alih-alih menghindarinya, Wonwi malah menerima terjangannya begitu saja sembari berpikir, "Master, ini adalah harga dari rasa percaya yang selalu kau agung-agungkan itu. Lihat bagaimana bajingan bodoh ini pada akhirnya mengkhianati kita." Kemudian, Paman Cheon Hajin yang berhasil memojokkan Wonwi ke dinding pun dengan mencengkeram lehernya berkata, "Walaupun aku tak sepertimu, kita terhubung sebagai keluarga Martia. Dan kau masih kaisar muda yang angkuh dari kota Sapolidima. Maka dari itu, aku mengasihanimu dan menghabisimu dengan tanganku sendiri." Tanpa takut sama sekali, Wonwi membalas, "Kalian semua sudah menipu kami. Untuk apa susah-susah mencari pembenaran? Tapi sepertinya mungkin itu sebabnya kau dimanfaatkan oleh pihak ketiga di luar kultus." Tentu saja, apa yang dikatakannya semakin membuat teman Cheon Hajin merasa kesal menimpali. "Yuan Wonwi, kau pasti tak mau mati dengan tenang. Tak perlu khawatir. Aku akan memberbagi kesalahan di keponakanku dan membawa kemakmuran pada kultus." Mendengar hal itu, Wonwi yang merasa jika perkataannya begitu konyol pun tak bisa menahan tawanya di sana. "Bahkan setelah semua ini, kau masih belum memahamiku. Kau sudah berusaha payah demi melenyapkanku, Paman. Namun sepertinya kau telah lupa orang seperti apa aku ini." Bersamaan dengan Wonwi yang mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, Paman Cheon Hajin yang kebingungan bertanya, "Apa? Apa kau tak bisa apa-apa saat membual di saat terakhirmu? Hah? Apa yang kau ambil? Ini kan Demon Dragon Sword. Apa yang kau lakukan? Kau kira aku akan membiarkanmu menggunakan mantra?" Namun, belum sempat Paman Cheon Hajin bisa mengambil pedangnya, tiba-tiba saja ia terhempas oleh energi mistik yang dikeluarkan oleh pedangnya. Hingga ia yang tak menduganya pun berteriak, sejak kapan dia melakukan energi mistik sebanyak itu? Mustahil." Melihat reaksinya yang seperti itu, Wonwi pun tersenyum puas berkata, "Di dalam Demon Dragon Sword ini telah dileburkan sisa-sisa dari Heavenly Demon pertama. Aku telah menanamkan semua sisa kekuatan mistiku. Itu sebabnya aku tak menggunakan kekuatan mistiku untuk melawan serangan lemahmu, Paman." Tentu saja hal itu membuat mereka semua terkejut, hingga mereka segera berusaha mengeluarkan pelindung karena mereka tahu apa yang Wonwi rencanakan. Namun belum sempat mereka melakukannya, Wonwi telah lebih dulu mengaktifkan tekniknya, Hellfire Soul Explosion Ritual, yang melepaskan energi mistik yang sangat kuat dalam sekali waktu, hingga mampu meratakan ras istananya dalam sentuhan detik. Sesaat kemudian, setelah para tua yang mengkhianatinya lenyap sepenuhnya berkat ledakan tadi, Wonwi yang masih bisa bertahan meski sekarat pun berpikir, aku tahu kehidupanku sungguh tragis, tapi tak kusangka aku akan mati seperti ini di hari yang bersalju. Salju kah? Sama seperti waktu itu, saat aku masih kecil dan tak berdaya. Aku dipukuli oleh anak-anak seumuranku hanya karena aku memberitahu mereka jika seorang dari mereka punya hantu buruk yang mengikutinya. Tak hanya itu, setelah puas menghajarku, mereka terus saja mengejekku jika aku lebih baik mati karena aku ini yatim piatu dengan setengah dantian. Padahal aku hanya memberitahu apa yang bisa aku lihat, dan karena itu aku diberikan amarah dan kebencian. Tentu saja aku ini bukanlah orang yang sabar. Aku tak bisa tinggal diam setelah diperlakukan seperti itu, di mana aku segera mengambil sebongkah batu di dekatku lalu menghajar mereka dari belakang. Meski aku tahu mereka tiada habisnya mengejarku, baik anak-anak itu maupun para hantu yang aku lihat. Namun di saat aku mengeluhkan hal itu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiriku dengan mengatakan jika aku memiliki mata khusus. Tentu saja kemunculannya membuatku terkejut. Sejak kapan ia berada di sana? Karena aku tak bisa merasakan dirinya sama sekali. Meskipun begitu, jika melihat dari pakaiannya, ia menggunakan pakaian seni bela diri yang mewah dan pedang yang terlihat sangat-sangat mahal.
Hal itu pun membuatku tersadar jika seorang seperti itu datang padaku sampai tempat yang jauh dari kalangan bawah ini. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu untuk mengambil mataku. Dengan pikiran seperti itu, aku pun hanya bisa pasrah jika dia memang akan mengambil mataku. Karena satu-satunya hal yang kulihat di sana adalah orang-orang yang memandangku rendah. Namun, meski aku tak peduli kalau aku akan mati, aku dibuat terkejut dengan tingkahnya, di mana pria itu malah memakaikan jubahnya padaku dengan mengatakan, jika mataku ini tidaklah terkutuk, melainkan adalah sebuah anugerah. Sesekali ada anak yang sepertiku. Mereka terlahir dengan dantian bagian atas yang begitu bagus, atau akar spiritual yang unik, dan anak yang khusus selalu mendapatkan hal yang khusus juga. Dan ia percaya aku bisa menjadi lebih khusus lagi dari siapapun di dunia ini. Jujur saja, kata-katanya memang sangat manis, hingga aku mengira dia mencoba menidurkanku dengan kebohongan. Akan tetapi, kehangatan manusia pertama yang aku rasakan bukan datang dari kalimatnya, melainkan dari tindakannya yang memakaikan jubah miliknya, bahkan mengelus pipiku dengan lembut, sehingga ketika dia bertanya, "Maukah aku pergi dengannya?" Aku mengiyakannya begitu saja. Ditambah lagi, karena aku tak punya nama, dia memberiku nama Wonwei untuk memperingati saat pertemuan kita yang diambil dari radiansi awan-awan kala itu. Disitulah aku menemukan semangat hidup. Dialah masterku. Aku rela melakukan apapun demi masterku. Tetapi karena tubuh silanku ini, dia berujung di penyimpanganku yang meledak-ledak. Kalau aku mati di sini, aku akan mengecewakannya. Tubuhku sudah akan mau hancur. Tak mungkin aku bisa menyelamatkannya. Hanya ada satu pilihan, yaitu Forbidden Art of Zoroastrianism, Primordial Gods of Patriversal, sebuah mantra terlarang yang digunakan oleh pendeta Zoroastrian kuno sebagai cara menghindari kematian dengan memindahkan roh mereka ke tubuh orang lain. Namun, mantra itu dianggap terlarang karena hampir terlalu gagal, dan bahkan yang berhasil berpindah biasanya berakhir dengan kematian ketika rohnya tidak cocok dengan tubuh barunya. Ya, bodoh amat dengan resikonya. Aku akan menggunakan sisa kekuatan mistik di sisa dan Pendragon Sword untuk mengaktifkan mantra dengan sukses. Sekarang yang tersisa hanyalah dengan mengandalkan keberuntunganku. Master, aku harap kau akan baik-baik saja sampai ke pulanganku. Dengan pikiran seperti itu, Wonwei pun memasrahkan hidupnya pada teknik tersebut, di mana setelah beberapa saat Wonwei tak merasakan apa-apa, tiba-tiba saja ia bisa mendengar seorang yang tengah mengomelinya. "Apa kau paham sekarang? Tugasmu dalam kunjungan ke Palaklet. Sebagai anak haram, sebaiknya kau terus membungkuk seperti ini." Namun, di saat Wonwei mulai bisa merasakan sekitarnya, yang mana seluruh tubuhnya terasa sakit dan lantainya yang begitu dingin dan keras, Wonwei juga tersadar apa itu artinya. Ia telah berhasil melakukan teknik spiritual Primordial Gods Patriversal. Lalu, bersamaan dengan peringatan si pemilik tubuh yang telah mati mengalir ke kepalanya, seorang perempuan yang mana adalah ibu angkatnya memarahinya dan melayangkan tongkatnya sembari berteriak, "Tang Wonwei, apa kau mendengarkanku? Sampai kapan kau mau bertelungkup sebegitu? Bangun! Aku telah mencoba membuatmu mengingat hal ini dari dulu, tapi kau bahkan tak bisa menyebut namamu dengan benar." Ketika itu juga, Wonwei yang merasa sungguh kebetulan yang aneh, karena tubuh reinkarnasinya juga bernama Wonwei, langsung menangkap tangan perempuan itu sembari berkata, "Napasmu bau. Bisa tidak kau buang saja wajah licik jelekmu itu, tante?" Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat si perempuan terkejut, hingga perempuan itu meninggalkan ruangannya dengan menggerutu. "Beraninya kau menolak anjuran baikku dan menunjukkan ketidaksopanan ini? Jangan harap kau bisa keluar dari sini sebelum kau paham kesalahanmu." Brak! Melihat kepergiannya yang begitu saja, Wonwei yang bisa bernapas lega pun duduk di kasurnya sembari berpikir. Akhirnya, ketenangan menilai dari ingatan yang terbuat dari tubuh ini. Wanita itu adalah ibu angkatnya. Primordial Gods Patriversal hanya bekerja pada tubuh yang baru saja mati atau akan mati. Aku paham dia ini bukan anak aslinya, tapi memukulinya sampai tewas itu sangatlah kejam.
Memang kehidupanku sebelumnya penuh dengan kesialan, tapi tanggungan ini juga cukup sia. Lalu untuk bisa melatih tubuh tak terlatih ini, ditambah dengan kondisi yang lemah, pantas saja dia mati hanya dengan dipukuli saja. Tapi ada sesuatu yang dimiliki tubuh ini yang tak dimiliki oleh tubuhku sebelumnya, yaitu dantian bagian bawah. Teknik mistik yang dibangun oleh dantian bagian atas di kehidupanku sebelumnya. Penglihatan kematianku yang dapat mengendalikan hantu dan roh. Dan sekarang bahkan seorang luar dantian yang dapat berlatih untuk bela diri. Video ini pun diakhiri dengan pikiran seperti itu, Wan Hui pun mengepalkan tangannya bergumam, "Tidak, aku harus memiliki seni bela diri agar aku bisa melindungi master dan membalas para bajingan yang telah bermainkan kutusan Demon. Akan kutunjukkan siapa lawan mereka." Kumaha guys? Jangan lupa like-nya ya.